Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersama-sama bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah, kemurahan yang kau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang kau limpahkan dalam hidup kami. Untuk kami mau merenungkan dan mengingat terus kasih, dengan kami bersyukur kepada, dengan kami memuji Engkau, meninggikan Engkau di sepanjang umur hidup kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Sekali mereka katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ada. Inilah yang murahmu setiap waktu, nyanyian pujian dan tempat jauh yang nangis kau dengar Tuhan, menangis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka dan tenang. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi baru selama aku hidup.
Aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang Tuhanmu setiap waktu. Yang hujan dan dalam hati kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar ku bersuka. Inilah yang Tuhanmu setiap waktu. Hanya hujan dan dalam hati kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, yang hatiku bersuka. Inilah yang Tuhanmu setiap waktu. Yang hujan dan dalam hati saudara Tuhan, manis saudara Tuhan, yang hatiku bersuka. Suka biar hati suka biar hatiku bersuka.
Inilah yang kami mau lakukan. Bernyanyi bagimu, bermasmur bagi nama-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Tuhan, yang dipuji, yang disembah. Hingga inspirasi agukan selamanya. Dapat kita besar dan ajaib dalam hidup kami. Kekuatan-Mu heran bagi kami. Semua yang terbaik yang Kau beri dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain.
hanya Engkau. Terpujilah namamu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil bagi. Kami menyembah, kami menyembah, kami puji, kami sembah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Memuji namamu, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kau Allah yang ajaib, perbuatan-Mu besar dan ajaib dalam hidup kami. Semua yang terbaik yang Kau beri bagi kami, ini yang mau kami renungkan di sepanjang umur hidup kami, di dalam setiap hari-hari kami, Tuhan. Betapa besar dan ajaibnya kasih dan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih. Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Selamanya Engkau baik. Kami bersyukur. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, Tuhan. Habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Ajaib Engkau. Sewaktu kami terus berharap hanya kepada-Mu, menaruh harap dan percaya kami kepada-Mu. Kami mau terus menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, Tuhan.
Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Selalu baik. Selamanya kau baik bagi kami. Dan kami mau terus menikmati kebaikan-kebaikan di dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah dekat, bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersapu karena semua yang baik dalam hidupku, itulah yang Kau beri, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari saya untuk kenal. Tiada kasih yang lebih, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Bila ku buka padamu dan lihat wajah, ku terkagum bila ku lihat dirimu dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya Kau beri, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih, ku ada untuk menjadi penyembah, ku ada untuk menjadi penyembah, ku ada untuk menjadi penyembah.
Sungguh kami kagum akan karya-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh kami terpesona akan kasih yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kau sertai kami dalam hari-hari hidup. Kau jagai kami seperti biji mata. Kau pelihara kami sebagai umat kesayangan, sebagai anak pilihan. Sungguh kami bersyukur kepada waktu kami mau menjadi umat yang menyukakan hati-Mu, menjadi anak-anak yang menyukakan hati-Mu, dengan kami taat melakukan firman sebagai bentuk kasih kami kepadamu yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kita sudah sampai hari ini di pasal yang ke-14 dari kitab Yesaya. Ada 3 perikop yang nanti akan kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu kita semua. Perikop yang pertama, ejekan tentang Raja Babel. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba laki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dengan murka, dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang-orang bergembira dengan sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu, katanya. Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi.
Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-ngamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Ayat 20, engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa. Dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, sementara itu dulu ya. Jadi kita eh, kalau kita baca Yesaya 14 ini eh, banyak bercerita tentang Raja Babel ya, yang bisa merujuk kepada Raja Nebukadnezar atau yang lainnya ya. Dan kita tahu ayat ini atau perikop ini sering dibandingkan dengan Lucifer ya, atau setan. Jadi eh, dari pasal ini kita belajar bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana Lucifer menjadi setan dan juga tentang apa yang akan terjadi padanya dan pada pengikut-pengikutnya. Tapi apa yang bisa kita pelajari yang menonjol daripada perikop ini adalah satu hal yang mengingatkan kita pada pagi ini, yaitu tentang supaya kita jangan sombong. Ya, Eh, ini adalah pelajaran yang penting dan menurut saya harus terus diingatkan kepada kita. Karena apa? Karena tidak ada satupun dari kita yang kebal terhadap dosa ini ya. Ini bisa saja merasuk ke dalam kita, ya, meracuni kita, ya, khususnya mungkin bagi para pemimpin, ya, bagi orang-orang yang sudah berhasil, orang-orang yang sudah sukses, ya. Ini bisa menjadi racun yang mematikan, ya. Karena apa? Karena menurut kita mungkin kita adalah orang-orang yang tulus ya, tapi sesungguhnya jauh di dalam hati kita ada bukan tulus ya, tapi kenyataannya mungkin justru kita bulus ya. Eh, Misalnya saja kita ingin pelayanan kita berkembang menjadi besar ya demi kerajaan Allah ya. Tapi sesungguhnya sebenarnya demi nama baik kita ya, karena kalau pelayanan itu besar ya, yang menjadi besar juga mungkin kita. Mungkin hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang terselip di dalam diri kita ya, yang masih bisa meracuni hati kita. Oleh karena itu, pada pagi ini ya eh, kita sama-sama diingatkan untuk menjaga hati kita supaya eh, kita jangan sombong ya. Mari kita terus belajar menjadi hamba, memiliki hati hamba. Ya, Pak Heri ya sering mengingatkan kita supaya kita tetap rendah hati. Ya, rendah hati berarti kita menempatkan diri di titik atau di level yang paling rendah sehingga tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan kita. Ya, menjadi hamba berarti kita siap untuk
salah mengerti mungkin ya, atau justru kita siap untuk dimanfaatkan orang lain ya, kita siap untuk tidak memiliki hak apapun ya, dan siap untuk eh, tidak boleh komplain terhadap apapun ya. Jadi kita bersyukur. Kalau dari perikop ini kita belajar eh, bagaimana sebenarnya semua itu ada waktunya ya. Dari perikop ini kita belajar bagaimana nubuatan Israel yang akan bangkit ya menjadi eh, pemimpin bangsa-bangsa Israel yang akan menjadi hebat ya. Padahal pada waktu itu kita tahu bahwa Israel ini adalah bangsa yang sedang dijajah ya, bangsa yang sedang menjadi hamba, bangsa yang tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi Yesaya menubuatkan bahwa Israel akan bangkit menjadi pemimpin bangsa-bangsa, bangkit menjadi besar ya. Jadi kita belajar bahwa di dalam hidup ini segala sesuatu ada waktunya ya. Kalaupun kita sedang ada di atas ya, mari kita tetap jaga hati kita ya, jaga diri kita untuk kita tidak sombong, tapi kita justru eh, kalaupun kita sudah berhasil ya, kita keberhasilan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya, dengan jabatan atau mungkin dengan kekayaan kita, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Atau mungkin sebaliknya, kalau kita hari-hari ini sedang dalam pergumulan, sedang ada di bawah, sedang sakit atau sedang mengalami konflik dan lain sebagainya, mari kita tetap teguh dan tidak tawar hati ya. Kita percaya bahwa segala sesuatu ada musimnya, ada waktunya bagi kita juga akan mengalami kebangkitan dan berkat daripada Tuhan. Jadi sekali lagi hari ini kita belajar untuk eh, tidak sombong ya. Karena apa? Karena kalau saya melihat ya di ayat-ayat Perjanjian Baru dikatakan Allah menentang orang-orang yang sombong ya. Jadi sepertinya Tuhan itu gemes ya sama orang-orang yang sombong dan menempatkan diri langsung menjadi musuh orang-orang yang sombong ya. Oleh karena itu berarti kesombongan ini adalah sesuatu yang cukup serius yang perlu kita waspadai senantiasa ya di dalam kehidupan kita. Kita lanjut ke perikop yang berikutnya. Perikop yang kedua, ucapan ilahi terhadap Asyur ya. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang ku maksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang siapakah yang dapat menggagalkannya. Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Ya, perikop ini dengan jelas mengingatkan kepada kita bahwa satu hal yang pasti adalah rencana Tuhan pasti terjadi dan pasti terlaksana karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah membuat sebuah rancangan, sebuah rencana, ya, di dalam kehidupan kita, percayalah semua itu pasti terjadi apapun ya penghalangnya, apapun eh, yang menghalangi tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita lihat dari perikop ini kita tahu bahwa kerajaan Asyur itu adalah kerajaan yang pernah menjajah Israel ya, melakukan perampasan kepada harta benda orang-orang Israel yang menghancurkan tempat-tempat suci bangsa Israel, dan bangsa Israel dijadikan budak mereka ya. Sepertinya bangsa Israel pada waktu itu tidak punya masa depan dan tidak punya harapan ya. Tetapi kita lihat ya bahwa sekali lagi Tuhan yang sudah memilih bangsa Israel, membela bangsa Israel sehingga eh, Israel kembali bangkit menjadi seperti apa yang pernah Tuhan rencanakan semula kepada bangsa ini.
ya. Nah, ini mengingatkan kita ya, apapun hari ini keadaan kita, apapun hari ini kondisi kita, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah menyerah ya. Karena sekali lagi mari kita pegang janji-janji Tuhan di dalam hidup kita, karena perikop ini menegaskan kepada kita kalau Tuhan sudah berencana, kalau Tuhan sudah berfirman ya, maka tidak akan ada satupun yang dapat menggagalkannya. Rencana Tuhan pasti terjadi, pasti terlaksana di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita kuatkan dan teguhkan hati kita bahwa kita pegang rencana Tuhan yang pasti tergenapi di dalam kehidupan kita. Perikop yang terakhir, ucapan ilahi terhadap Filistia. Dalam tahun matinya Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini, janganlah bersukaria, hai segenap Filistia, karena walaupun gada orang-orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistia, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Ya, dari perikop yang terakhir ini kita belajar satu hal ya, bahwa sungguh pertolongan kita hanyalah dari Tuhan saja ya. Kalau kita lihat dari sini ketika Raja Ahaz ya, Raja Yehuda pada waktu itu wafat ya, musuhnya bangsa Filistia atau bangsa Filistin bersukaria ya, karena apa? Karena ancaman terhadap mereka, mereka kira sudah tidak ada lagi ya. Tetapi Tuhan berfirman, jangan senang dulu bangsa Filistin ya, bangsa Filistia, karena eh, walaupun dikatakan apa, eh, walaupun ular apa namanya, karena walaupun gak ada orang yang memukul engkau sudah patah, yaitu si Raja Ahaz ya, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Jadi akan bangkit anak daripada Ahaz, yaitu Hizkia, yang jauh lebih berbahaya, yang jauh lebih mengancam kepada bangsa Filistin pada waktu itu. Ya, jadi dari Tuhan sajalah pertolongan kita, dari Tuhan saja eh, apa yang kita harapkan akan datang. Ya, oleh karena itu, ya sekali lagi, ya kita diingatkan kadang-kadang di dalam hidup kita, kita bisa kehilangan harapan ya, karena harapan kita itu kita taruh kepada orang-orang yang bisa diandalkan ya, orang-orang yang bisa diharapkan ya. Tapi sekali lagi, mari kita hanya bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Mungkin pertolongan kita eh, tidak seperti yang kita bayangkan dari si A, dari si B, dari si C ya. Oleh karena itu, ya mari kita fokuskan bahwa harapan kita satu-satunya supaya kita tidak kecewa dalam hidup ini adalah hanya dari Tuhan saja. Pertolongan kita hanya dari Tuhan saja, ya. Itu tiga hal yang bisa saya sharingkan pada hari ini, ya. Mari kita belajar untuk terus menjaga hati kita untuk tidak sombong, ya. Dan mari kita mengingat bahwa rencana Tuhan pasti terlaksana di dalam kehidupan kita, dan pertolongan kita hanyalah dari Tuhan, bukan dari siapapun juga. Itu saja Pak Iri, saya kembalikan kepada Pak Iri untuk melengkapi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Walaupun tentu sekali lagi saya katakan berkali-kali di dalam kitab Yesaya ini ada begitu banyak nubuatan, tetapi pagi hari ini secara khusus Pak Ramli juga sampaikan untuk praktek praktis untuk aplikasi dalam hidup kita hari ini berkaitan dengan apa yang firman Tuhan catat, baik
terhadap Babel, terhadap Asyur maupun Filistia. Yaitu yang pertama, jangan sombong, karena Tuhan menentang orang yang sombong, yang congkak. Oleh sebab itu, terus jaga hati kita untuk rendah hati. Dan seperti yang tadi Pak Ramli juga sudah katakan, seperti berkali-kali saya katakan, rendah hati itu akhirnya kita sadar kita ini sudah ada di posisi paling rendah. Jadi nggak akan ada orang yang bisa merendahkan kita lagi. Sederhananya kita nggak akan pernah tersinggung. Orang mau ngomong apa, orang mau perlakukan seperti apa, ya kita nggak tersinggung. Karena orang nggak bisa merendahkan kita lagi, karena kita ada di posisi paling rendah. Ya, kita ini huperetes, kita ini dolos, kita ini hamba, kita ini keset. Nah, sehingga kita nggak pernah tersinggung. Dan berkali-kali contoh seperti saya katakan, sederhana, kalau mau cek kita ini masih tinggi hati atau enggak. Kalau kita masih merasa bisa direndahkan orang, berarti kita masih tinggi hati. Karena hanya orang yang tinggi hati yang bisa merasa direndahkan. Tapi kalau orang yang rendah hati, nggak akan pernah bisa lagi direndahkan. Karena dia tahu dia sudah di posisi paling rendah. Jadi mari terus jaga hati kita. Berkali-kali juga saya katakan, kita nggak perlu mempertahankan harga diri, karena harga diri kita udah lunas dibayar di kayu salib. Yang perlu kita jaga itu adalah nama baik. Dan gimana cara menjaga nama baik? Berbuat baik. Karena itu yang Tuhan mau. Efesus 2 ayat 8, 9, jangan lupa ayat 10. Kita ini diselamatkan oleh anugerah untuk berbuat baik. Dan ketika kita berbuat baik, otomatis nama kita akan jadi baik. Nah, yang kedua, kita percaya rancangan Tuhan itu pasti jadi. Jadi teruslah berharap dan percaya kepada Tuhan. Jadi itu tiga hal yang kita belajar dari apa yang kita baca. Walaupun sekali lagi, ini semua ayat-ayat juga bicara tentang nubuatan yang pasti akan digenapi. Karena kalau kita baca kan sepertinya seakan-akan Israel akan berkuasa atas Babel, atas berkuasa atas Asyur. Tapi di sepanjang sejarah yang kita baca di Alkitab, hal itu kan nggak pernah terjadi. Bangsa Israel dijajah oleh Asyur dan hilang 10 suku itu. Bangsa Israel dua suku dijajah oleh Babel, kemudian berganti-ganti dengan beberapa kerajaan berikutnya, kemudian kembali sehingga atas seizin Raja Artasasta atau siapa kalau nggak salah ya, di Esra di Nehemia, mereka boleh kembali membangun. Hari ini kita akan membuktikan. Tapi seperti yang saya katakan, kemudian sampai zaman Yesus tahun 70, kemudian benar-benar bangsa Israel itu hilang, musnah di bawah di bawah kepemimpinan Jenderal Titus yang memusnahkan Israel. Tapi tahun 48 Israel bangkit menjadi sebuah negara, memimpin, dan walaupun negaranya bukan termasuk ukuran negara yang besar hari-hari ini dibanding jumlah penduduknya, tapi kita tahu Israel sangat begitu berpengaruh di semua sektor hari-hari ini. Mau di teknologi, di pertanian, dimanapun mereka berpengaruh. Dan kita tahu nanti sampai pada puncaknya, ya Tuhan akan menggenapi semua rancangan dan nubuatannya kembali kepada Israel. Nah, jadi mari hari ini kita belajar secara praktis aplikasi apa yang Pak Ramli tadi sudah sampaikan, yaitu jangan sombong, tapi tetap rendah hati. Percaya waktu Tuhan itu pasti akan tiba, dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Apalagi kita juga adalah Israel rohani. Kita juga harus mengalahkan Babel dalam hidup kita, mengalahkan Asyur dalam hidup kita, juga Filistia. Karena kalau Bapak Ibu baca secara khusus ciri-ciri Babel itu seperti apa, Asyur itu seperti apa. Karena kalau kisah Asyur kan kita juga tahu, waktu dia datang mau menjajah bangsa Israel, dengan sombong dan pongahnya, bahkan dia menantang Allah mana yang bisa menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Sebutinlah semua nama Allah-Allah yang lain. Gak ada, termasuk Allah kamu, orang Israel. Gak akan ada.
Nah, tetapi sekali lagi kita bersyukur, kita punya Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Mari terus hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan di sepanjang hari-hari hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli buat sharing firman Tuhannya. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Johan. Nanti ditutup sama Pak Dr. Amri. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik ya bagi kami ya Bapak. Dan biarlah Koramdio ini ya Bapak selalu mengajarin kami, meneguhkan iman kami, menuntun, membimbing kami. Semakin hari semakin baik Tuhan, semakin hari semakin berkenan hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapak. Pimpin tuntun terus kami ya Bapak. Setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hati kami biarlah selaras dengan firman-Mu ya Bapak. Dan biarlah apapun yang kami lakukan seperti yang Kau mau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk Pak Ramli ya Bapak. Kau berkati dengan kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, sukacitamu menyertai Pak Ramli, istri, dan anak-anaknya. Memberkati terus pekerjaannya, memberkati terus pelayanan visi misinya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin bersatu, semakin jaya Tuhan, dan semakin sejahtera Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati negara kami, Engkau yang memberikan alam yang baik, Engkau memberikan cuaca yang baik Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan Yesus baik dan memberkati terus bangsa-bangsa lain ya Bapa, terutama Amerika Tuhan Kau memberkati. Terus Tuhan Kau meneguhkan, Kau menguatkan apapun yang terjadi di bangsa Amerika ya Bapak, biarlah Engkau yang campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Bu, untuk Bu Dorcas Tuhan, terus Engkau perbarui terus sel-sel dan organ-organ tubuhnya menjadi sehat, sehat dan terus sehat ya Bapak. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, berkati visi misinya, berkati usahanya, anak-anaknya, Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, ya Bapa yang baik di dalam surga, karena Engkau telah memberkati Koramdio kami pada pagi ini. Kami telah menaikkan puji-pujian, rasa syukur kami, hormat kemuliaan hanya bagimu. Kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajari kami untuk terus menjaga hati kami, untuk kami supaya kami tidak sombong Tuhan, dan kami percaya segala sesuatu ada waktunya Tuhan yang pasti terjadi di dalam kehidupan kami, rencana Tuhan digenapi, dan ajar kami untuk terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memberkati, mengurapi, dan membuat apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Dan kami, sebelum kami menutup ibadah Koramdio kami, biarlah kami menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Sama-sama Pak.